we're gonna conduct this FKP seminar in Bahasa Indonesia mostly. Hopefully everyone can participate, but we also use English here and there. So without further ado, let me invite Dr. Hizkia Respatiadi to start the discussion, maybe to introduce the topic, and then we'll continue with some conversation atau diskusi dua arah antara saya dan Pak Hizkia. Silakan Kia. Terima kasih banyak Pak Aco atas perkenalannya dan terima kasih juga kepada Ibu Lydia dan seluruh tim FKP yang sudah berkenan untuk mengundang saya untuk berbicara di sini. Mungkin sekali lagi saya memperkenalkan diri, mohon izin Bapak Ibu sekalian, nama saya Hizkia Respati Adi, tapi biasa dipanggil Kia saja biar mudah. Seperti tadi sudah Pak Aco sebutkan, saya kebetulan baru sekitar beberapa bulan yang lalu menamatkan studi S3 saya di University of Otago di kota kecil namanya Dunedin di Selandia Baru. Dan untuk pekerjaan tadi sudah Pak Aco sebutkan juga, saat ini saya bekerja sebagai National Consultant untuk UNICEF Indonesia. Tapi Pak Aco mohon izin nih, saya mungkin sekalian disclaimer juga ya, pesan dari kantor bahwa seluruh hal yang saya sampaikan di sini itu adalah murni dari perspektif saya selaku pribadi dan tidak mencerminkan pandangan ataupun posisi dari UNICEF Indonesia ataupun mitra-mitra pembangunan lainnya. Dengan with that out of the way, I think we can start, Pak. Okay. So you have mentioned already, Pak, about the title of my dissertation. If I may, jadi intinya disertasi ini adalah saya ingin mengetahui mengapa pemerintah Indonesia sangat gencar sekali mengejar ambisi untuk mencapai swasembada pangan. Sudah sejak bahkan dari sejak Presiden Soekarno dulu hingga saat ini. Yang mana biasanya kan kalau di literatur itu selalu dikaitkan dengan keinginan para politisi untuk mendapatkan suara ketika pemilu dan sebagainya. Dan saya merasa ini kayak ada sesuatu yang missing nih, yang kayaknya swasembada pangan itu adalah isu yang lebih kompleks daripada itu, dan saya ingin tahu faktor apa lagi yang kira-kira mempengaruhi hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Aco. Saya bisa Ya, terima kasih Kia. So far berarti kita sudah ada dua istilah penting yang kita sebutkan di awal ini, yaitu yang pertama food security atau ketahanan pangan, dan food self-sufficiency atau swasembada pangan. Mungkin kita bisa mulai dengan memperjelas perbedaan kedua istilah ini. Dan kalau bisa, Kia juga sekaligus menginformasikan definisi apa yang Kia pakai di dalam disertasi Kia, sehingga diskusinya kita bisa pakai konteks itu untuk selanjutnya di dalam FKP hari ini. Silakan Kia. Jadi apa bedanya sebenarnya swasembada pangan dan ketahanan pangan? Terima kasih Pak Aco, pertanyaan yang bagus sekali Pak. Memang kedua istilah ini, swasembada pangan, food self-sufficiency, dan ketahanan pangan, food security, ini kerap digunakan secara bergantian ya oleh teman kita baik di legislatur maupun di eksekutif. Dari disertasi saya sendiri, kalau saya memaknai swasembada pangan itu adalah ini kemampuan sebuah negara untuk memproduksi pangannya sendiri dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Jadi di sini tidak memberikan pengertian yang jelas apakah dalam hal ini perdagangan atau trade itu masih berperan di situ, dan yang mana kalau di Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 itu bahkan disebutkan melakukan swasembada pangannya itu dengan cara yang
bermartabat atau in a dignified manner. Jadi menurut saya kata-kata in a dignified manner juga memberikan pengertian yang cukup unik dibandingkan pengertian swasembada pangan pada umumnya, yang mana di sini kok di disertasi uh, saya memfokuskannya pada pengertian pembatasan impor atau import restriction. Jadi food self sufficiency dimaksud di sini ini adalah melakukan upaya-upaya untuk mengejar swasembada pangan dengan salah satu instrumen utamanya adalah dalam melakukan pembatasan impor. Sedangkan kalau untuk food security atau ketahanan pangan itu dia kalau dari pengertiannya diberikan oleh PBB sendiri itu ketahanan pangan itu tercipta ketika semua orang dalam setiap saat itu memiliki akses pangan baik secara ekonomi, akses fisik dan juga sosial untuk mendapatkan pangan yang bergizi, yang jumlahnya mencukupi, yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari untuk mencapai gaya hidup yang sehat. Jadi di sini tidak disebutkan makanan itu apakah berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri melalui impor. Menurut pengertian ketahanan pangan itu tidaklah yang utama, karena yang penting di sini adalah tersedianya pangan yang dengan jumlah yang mencukupi dan dengan kualitas yang baik itu tadi. Jadi di sini pengertiannya kalau swasembada pangan itu fokus ingin memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dari produksi dalam negeri, yang mana Indonesia dengan melalui pembatasan impor, sedangkan ketahanan pangan itu menurut pengertian PBB itu impor atau tidak itu bukanlah menjadi masalah. Yang penting adalah makannya ada gitu, kira-kira mungkin yang mudahnya seperti itu. Demikian Pak Aco. Oke, uh, tapi kenapa hampir selalu kita dengar yang paling banyak kita dengar di Indonesia, paling enggak yang disebutkan oleh politisi atau pengambil kebijakan itu adalah swasembada pangan, bukan ketahanan pangan. Iya Dan Pak, saya terima kira ini kasih. yang menjadi pertanyaan utama disertasinya Kia kalau tidak salah kan ya. Betul sekali Pak Aco, terima kasih Pak. Jadi tadi seperti Bapak sudah sebutkan dan juga saya sempat sampaikan di awal, memang isu kenapa pemerintah kita itu sangat gemar sekali ya mengejar swasembada pangan. Jadi kok dari literatur yang sudah banyak diterbitkan itu, terutama kalau dalam kasus Indonesia itu kan mereka selalu mengkaitkannya dengan yang istilahnya material gains atau keuntungan-keuntungan yang sifatnya material. Yang mana di sini itu bisa dalam artian dalam upaya untuk uh, istilah mencuri hati para calon pemilih lah, karena isu suara pangan ini kan masih isu yang dekat di hati masyarakat, yang mana para politisi ini uh, mendorong swasembada pangan dengan harapan supaya nanti para calon voters itu merasa wah ini nih calon wakil kita uh, yang bisa mengejar aspirasi kita, yang bisa meneruskan aspirasi kita untuk menyampaikan swasembada pangan. Lalu juga ada literatur juga menyebutkan, bahkan di beberapa surat kabar menyebutkan bahwa isu swasembada pangan yang kaitan dengan pembatasan impor ini baik langsung secara tidak langsung sudah kerap terjadi pemicu terjadinya kasus-kasus korupsi yang diakibatkan oleh adanya pembatasan impor, sehingga persaingan untuk mendapatkan impor kuota itu menjadi sesuatu yang kerap terjadi di antara para importir dan juga pengusaha-pengusaha makanan di Indonesia. Dengan dibatasinya impor, akhirnya mereka berlomba-lomba dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan kuota impor tersebut. Mereka melakukan suap dan akhirnya ini menjadi keuntungan material bagi para politisi ataupun pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menerbitkan kuota impor tersebut. Nah, betul Pak, ini merupakan pertanyaan disertasi saya. Saya merasa kalau penjelasannya quote unquote hanya seperti itu, kok kayak masih ada sesuatu yang missing gitu kan, karena pertanyaannya adalah kenapa kok isu swasembada pangan ini dekat di masyarakat, mengapa pemerintah memutuskan untuk memakai isu ini untuk mengejar uh, untuk membujuk para calon voter untuk mau memilih dia. Berarti kan ini ada sesuatu yang bukan melulu hanya melalui material gain. Jadi lewat riset saya
waktu saya sekolah kemarin, saya menemukan bahwa ternyata di sini juga ada faktor-faktor ideasional atau faktor ide atau gagasan yang juga berperan di situ. Kalau boleh saya share screen ya Pak. Ya, Eh, silakan. Bentar. Bisa terlihat Pak gambarnya? Ya, bisa. Ya, siap. Jadi di sini faktor ideasional tadi yang saya sebutkan ini saya mengambil dari tipologinya ideas and beliefs yang pertama dicetuskan oleh Judith Goldstein dan Robert Keohane. Ini jadi tipe-tipe ide ini bisa dibagi tiga, yaitu yang pertama ada worldview, di mana di sini artinya adalah bagaimana seseorang tuh melihat dunia itu bekerja. Lalu yang kedua tuh ada principle belief, di mana dia tuh membedakan mana yang benar dan mana yang salah melalui kepercayaannya ini. Dan yang ketiga itu ada causal beliefs, yaitu bagaimana strategi yang bisa diterapkan untuk bisa melakukan hal yang benar menurut prinsip belief ya tadi. Jadi kalau dalam konteks swasembada pangan di Indonesia itu worldview yang dimiliki oleh paling tidak oleh para politisi ini itu adalah Indonesia itu adalah negara yang merdeka, negara yang bebas, yang berdaulat, yang memiliki semangat anti penjajahan. Yang mana ini kan kita sering dengar ya ketika kita upacara dulu, ketika sekolah dulu selalu dibacakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk dari worldview yang terpatri di benak bangsa kita, bangsa Indonesia, termasuk juga oleh para politisi kita. Uh, Artinya apa? Lalu kita ke principle belief, yang itu artinya dengan demikian bergantung kepada negara-negara lain itu adalah sesuatu yang salah. Karena nanti mereka khawatir jika kita bergantung kepada negara lain dalam hal pangan, itu akan memberikan negara peluang kepada negara-negara ini untuk mungkin bisa mengintervensi atau bahkan menyetir lah gitu kebijakan dalam negeri kita yang mana itu nanti bisa mengerosi kedaulatan dan juga kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Dan ini seringkali disebutkan oleh para politisi kita, termasuk kalau kita menonton debat capres ya Pak, akhir-akhir ini itu kerap hal ini dilontarkan oleh para paslon bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan karena Indonesia itu adalah negara yang merdeka, tidak bisa kita selalu membiarkan dikontrol oleh asing gitu. Nah, lalu turunannya lagi ada causal beliefs, yaitu strategi gimana caranya mereka bisa melakukan sesuatu, melakukan hal yang benar tadi, yaitu dengan menghindari ketergantungan terhadap negara asing. Caranya dalam hal swasembada pangan itu adalah dengan uh, memastikan bahwa sumber pangan kita itu sebagian besar atau syukur-syukur seluruhnya harus berasal dari dalam negeri supaya kita tidak terkenal lagi oleh negara asing dan dalam hal ini melalui pembatasan impor. Yang mana pembatasan impor ini juga sekaligus melindungi para petani dalam negeri karena para petani inilah yang dianggap kunci untuk mencapai swasembada pangan itu sendiri. Jadi dengan terlindunginya petani, petani nanti diharapkan semangat untuk menjalankan usahanya dan menghasilkan pangan buat Indonesia sehingga nanti dengan demikian pangan di dalam negeri melimpah dan mereka juga bisa uh, menghindari ketergantungan terhadap negara-negara asing uh, sehingga tadi bisa mencapai uh, prinsipal belief itu tadi dan mendukung worldview-nya di mana Indonesia adalah sebagai negara yang merdeka. Jadi uh, ini adalah salah satu faktor yang juga turut berperan Pak dalam kenapa kok politisi kita kerap kali uh, mendorong isu soal pangan di sini. Jadi bukan hanya soal uh, upaya untuk memenangkan pemilu dan lain sebagainya, tapi juga di sini ada faktor-faktor ideasional yang ingin dicapai oleh para politisi ini. Jadi keduanya ini merupakan sesuatu yang penting dalam hal ini. Demikian Pak kira-kira.
Bahwa terima kasih Kia, bahwa ini semakin sering kita dengar menjelang pemilihan presiden misalnya, itu kita alami gitu ya. Tapi kemudian kenapa ketika mereka sudah terpilih, kemudian administrasinya sudah berlangsung, ini tetap apa namanya, diusung objektif atau tujuan untuk mendapatkan swasembada pangan. Berarti kan tidak sekedar untuk mendapatkan dukungan ketika pemilihan, tapi apakah ini memang kemudian yang dijelaskan oleh Kia tadi berdasarkan ideasi atau mungkin ideologi kali ya, yang dipercaya oleh policy makers atau politisi yang memang berkaitan dengan sejarah bangsa pernah dijajah sehingga uh, apa namanya salah satu bentuk kemerdekaan adalah kemerdekaan dalam tidak membeli barang dari bangsa lain atau seperti itu. Jadi bukan hanya ketika pemilu, tapi selanjutnya dalam keseharian pengambilan kebijakan juga apa namanya ide ini mewarnai pengambilan keputusan dalam hal pangan gitu. Betul, Pak. Jadi kalau menurut yang saya temukan, eh, faktor ini memang menunjukkan bahwa suasana pangan itu tidak bisa hanya melulu dilihat seperti Bapak bilang tadi hanya dari upaya memenangkan pemilu. Berarti kalau dari yang saya telah waktu itu saya kan mengambil kasus deliberasi Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 dan juga Undang-Undang Perlindungan Petani nomor 19 tahun 2013. Dan yang sedikit kontras, saya waktu itu mengambil Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Dan betul Pak, ide-ide mengenai kemerdekaan ini dalam swasembada pangan itu justru muncul ketika deliberasi undang-undang ini yang mana ketika itu dilakukan ketika pemilu sudah lewat dan si sidangnya ini sendiri juga tidak disiarkan atau disebarluaskan secara publik gitu. Jadi pada waktu itu kayaknya kalau kita hanya bilang oh itu mereka membawa isu itu hanya untuk itu loh apa namanya memikat hati potensial voters kayak tidak sesederhana itu karena toh tidak ada yang bisa melihat mereka waktu itu dan pemilu juga masih jauh. Jadi ini menunjukkan bahwa ada ide ini yang selalu mewarnai uh, proses deliberasi suatu undang-undang yang akhirnya disahkan. Kalau saya boleh share screen lagi, Pak Aco, sebentar. Jadi ini mohon maaf tulisannya agak kecil. Jadi ini adalah bagan yang menunjukkan bagaimana baik faktor-faktor material maupun faktor-faktor diasional tadi saling berinteraksi atau menciptakan interplay di antara mereka dalam proses pembahasan undang-undang pangan dan juga undang-undang perlindungan petani. Jadi di sini betul memang ada faktor material gain bahwa suasana pangan merupakan salah satu political campaign material yang mana ini juga ada kaitannya dengan campaign materialnya Pak SBY waktu itu dan Partai Demokratnya. Tetapi di sini juga ada faktor ide atau gagasan tadi yang turut mewarnai proses deliberasi ini mulai dari agenda setting sampai dengan enactment-nya di tahun 2012 dan tahun 2013. Yang mana sekali lagi proses deliberasi ini itu dilakukan dengan minim publikasi dan waktu itu pemilu juga sudah lewat 2009 kan pemilu sudah lewat dan pemilu berikutnya masih jauh tidak ada publikasi kalau bilang mereka hanya melakukan ini hanya untuk menarik minat voter, kayaknya ada yang kurang gitu. Makanya di sini saya berargumen bahwa ide-ide ini tadi yang sempat saya sebutkan
Ini turut mewarnai proses tersebut. Lalu kalau kita lihat di Undang-Undang ya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja, ide ini juga muncul, cuma di fase yang berbeda. Di mana ketika agenda setting ide ini tidak muncul karena kan kalau kita perhatikan memang Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau kita lihat sepintas itu seolah-olah membuat impor itu uh, tidak tidak direstriksi sebagaimana direstriksi di Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Petani. Nah, di sini uh, terlihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu merevisi Undang-Undang Pangan dan juga Undang-Undang Perlindungan Petani, yang mana ketika itu diusulkan oleh eksekutif, pihak legislatif itu, pihak DPR, mereka sempat melakukan resistensi, yang mana dengan mereka justifikasi adalah mereka kerap mengeluarkan faktor ide-ide ini ketika proses deliberasi. Sehingga meskipun eksekutif pada akhirnya tetap memegang the most decisive authority dalam pembuatan undang-undang yang sifatnya strategis, pada saat itu mereka bahkan sampai harus istilah ke meja perundingan lah, karena resistensi dari para anggota DPR waktu itu cukup kuat, sehingga akhirnya pihak pemerintah harus merevisi proposal yang mereka ajukan guna untuk mengakomodasi masukan dan juga ide-ide dari para anggota DPR ini, yang mereka tidak ingin bahwa undang-undang yang baru nanti ini seolah benar-benar membebaskan impor masuk sedemikian bebas sesuai dengan waktu itu tuntutan dari WTO ketika itu. Ketika kita pernah dibawa ke itu ke apa namanya request for appeal ya. Jadi request for consultation, maaf. Dan waktu itu pihak DPR meminta untuk meskipun ada tuntutan dari WTO, kita jangan membebaskan impor sedemikian bebasnya karena kita memiliki ide-ide ini, yang mana akhirnya antara DPR dengan pihak eksekutif akhirnya mereka mencapai kata sepakat, dan yang tercipta adalah undang-undang Cipta Kerja, yang mana di situ misalnya contohnya saja selalu dituliskan dalam revisinya tuh boleh impor tapi dengan tetap memperhatikan kepentingan petani, nelayan, dan pengusaha kecil misalnya. Atau pangan dapat diperoleh dengan A, produksi dalam negeri, B, cadangan pangan nasional, dan C, impor. Jadi tidak bilang impor dilarang atau impor hanya boleh dilakukan ketika pangan dalam negeri tidak mencukupi seperti Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Petani, tapi di sini tiga-tiga disebutkan tapi dengan ABC gitu, yang mana itu kalau kita kita perhatikan dan dari wawancara saya dengan beberapa narasumber yang mengikuti prosesnya, itu sebenarnya bisa diartikan sebagai skala prioritas. Jadi yang A tetap prioritasnya ada di produksi pangan domestik, B cadangan pangan nasional, dan C itu adalah impor. Demikian Pak kira-kira. Oke, makasih Kia. Tesisnya, disertasinya Kia kan membandingkan antara SBY dan Jokowi dalam hal apa namanya swasembada pangan ini. Terus ada 3 undang-undang gitu kan. 2 yang pertama Undang-Undang Pangan 2012, 12. Undang-Undang Petani 2013 itu kan di bawah SBY kan. Betul, Pak. Dan yang ketiga Omnibus Cipta Kerja Jokowi. Dengan pemaparan tadi, apakah bisa disimpulkan bahwa SBY lebih ketat dalam hal mengaplikasikan konsep swasembada pangan ketimbang Jokowi? Kalau menurut pendapat saya, Pak, mungkin tidak juga ya, karena sejatinya waktu itu ketika Pak Jokowi dan jajarannya memutuskan untuk mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, itu sejatinya bukan karena keinginan mereka untuk melonggarkan restriksi impor ataupun melonggarkan ambisi mereka untuk mencapai swasembada pangan. Tapi lebih karena pada saat itu Pak Jokowi kan memiliki proyek strategis nasional yang mana waktu itu dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Ekonomi. Dan
ini proyek strategis nasional itu memerlukan investasi dalam jumlah besar, yang mana sebagian besar itu juga datang dari luar negeri. Nah, ini jadi agak cerita sedikit soal cerita di Iya, balik Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak ya. Karena pada iya. dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini awalnya bukan untuk merevisi Undang-Undang Pangan maupun Undang-Undang Perlindungan Petani, tapi pada awalnya ingin menarik investor sebanyak-banyak termasuk yang dari luar negeri. Nah, pada saat itu kebetulan di WTO Undang-Undang Pangan dan juga Undang-Undang Perlindungan Petani itu istilah dikomplain lah gitu oleh Hmm, beberapa negara termasuk oleh Amerika Serikat, Selandia Baru dan juga Brazil karena mereka menganggap bahwa ini menciptakan pembatasan yang tidak fair gitu intinya. Jadi ketika itu Undang-Undang Cipta Kerja ini kan akan merevisi sekitar 80-an undang-undang yang sudah ada. Karena Pak Jokowi waktu itu mintanya regulasi yang ada sekarang ini terlalu berbelit-belit, tumpang tindih sehingga menyulitkan investor yang mau masuk. Dan ini kebetulan ada kasus nih Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Petani. Oh itu sekalian aja diubahnya. Jadi ini nih sebenarnya revisi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Petani ini istilahnya apa ya? Itu dia masuk sebagai afterthought gitu. Itu tidak hmm. direncanakan dari awal, tapi sekalian lah gitu dikerjainnya. Karena kenapa? Karena mereka waktu itu khawatir jika Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan ini tidak direvisi sesuai dengan keputusan sidang WTO ketika itu, mereka mengkhawatirkan ini akan menimbulkan polemik dan takutnya nanti investor-investor nanti nggak jadi masuk sehingga tidak bisa mengganggu rencana pembangunan proyek strategis nasional Pak Jokowi. Sehingga di sini akhirnya mereka mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi yang merevisi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Petani. Namun sebenarnya bukan dengan semangat untuk melonggarkan swasembada pangan, apalagi melakukan free trade. Kalau menurut penelitian saya bukan, tapi lebih ke mereka bersedia merelegate ambisi swasembada pangannya itu demi mendatangkan investor untuk uh, mendukung proyek strategis nasional Pak Jokowi. Yang di mana di dalam ini termasuk ada proyek food estate di beberapa Hmm, provinsi iya. yang mana ketika saya tanyakan hal ini kepada beberapa narasumber saya, mereka menyebutkan dengan ada proyek food estate ini sebenarnya kan juga menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya masih ingin mengejar swasembada pangan sebagaimana hal Pak SBY dan pendahulu-pendahulunya gitu. Dan Dan satu memang lagi, neraca komoditas. betul Pak, neraca komoditas juga. Jadi ini semua menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi juga masih memiliki ambisi untuk mencapai swasembada pangan sebagaimana pendahulu-pendahulu. Kira-kira gitu, Pak. Terus kalau kayak kita sebagai orang awam istilahnya atau mungkin apa namanya masyarakat umum atau mahasiswa, bagaimana sewajarnya kita menyikapi apa namanya isu ini, Kia, apa namanya himbauan untuk swasembada pangan dan seterusnya. Kira-kira siogianya seperti apa respon dari masyarakat yang menurut Kia lebih sensibel? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaannya timely sekali, Pak ya, karena kita sebulan lagi kita akan memasuki masa pemilu, Pak ya. Eh, saya rasa yang penting ini adalah kita harus bersikap kritis ya, Pak, apa terhadap janji-janji pemerintah. Karena eh, mencapai swasembada pangan itu bukan sesuatu yang mudah dan seperti yang tadi sudah sempat kita diskusikan, eh, ketika pemerintah mengeluarkan janji-janji swasembada pangan itu ternyata faktor pemicunya itu banyak, ada faktor material dan juga faktor ideasional tadi saya sebutkan. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan janji-janji tersebut, kita sebagai masyarakat, kalau saya rasa kita sudah sepantasnya bersikap kritis dan sebenarnya waspada Pak ya. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari para teman-teman politisi ini ketika mengeluarkan janji-janji tersebut. Dan sebenarnya uh, kalau kalaupun kita menganggap bahwa swasembada pangan itu adalah sesuatu yang penting, kita juga mungkin harus melihat juga ya, apakah betul bahwa kemerdekaan negeri kita ini hanya akan terwujud jika kita mencapai swasembada pangan secara absolut sebagaimana yang dicita-citakan oleh politisi-politisi kita. Karena toh pada faktanya
sekarang ini handphone yang kita pakai, mobil yang kita kendarai, lalu bahkan juga makanan yang bahkan kita makan setiap hari itu juga bukan melulu produksi dalam negeri, itu merupakan satu produk global value chain yang tidak terhindarkan dari proses globalisasi. Jadi ketika para politisi ini melakukan janji-janji swasembada pangan, kita juga harus melakukan refleksi ya Pak ya. Jadi seberapa penting sih sebenarnya ambisi mengejar swasembada pangan ini? Uh, Memang itu ada cita-cita yang luhur di situ, di mana mereka ingin mempertahankan kemerdekaan kita. Apakah itu hanya dengan cara melulu mencapai swasembada pangan? Merdeka dari stunting, merdeka dari gizi buruk, kalau menurut hemat saya itu masih lebih penting dibandingkan uh, merdeka dengan ambisi mengejar swasembada pangan. Yeah. Mungkin kira-kira begitu ya, Pak ya. Iya, dan bukannya mereka nggak tahu, tapi mereka juga tahu persis tentang kondisi social outcome seperti stunting, wasting. Tapi kenapa seolah-olah ada disconnect gitu ya antara ambisi mengejar swasembada pangan dan tujuan untuk mengurangi apa namanya kondisi yang kurang bagus pada anak-anak, misalnya stunting, wasting. Kalau nggak salah Indonesia kan presentasi stuntingnya untuk anak itu masih 30%-an kalau nggak salah. Kemudian wasting 10%, masih lebih parah dibanding Thailand, Malaysia misalnya. Jadi bagaimana sebaiknya mengaitkan atau kira-kira bagaimana mengemas, karena kita kan juga punya tanggung jawab dalam hal memberikan informasi yang benar, yang akurat kepada masyarakat, bahwa misalnya salah satu cara untuk mengurangi problem stunting dan wasting adalah untuk memastikan bahwa akses anak-anak terutama kepada makanan yang lebih bergizi itu tidak terganggu, kan gitu. Nah, dikaitkan dengan swasembada pangan, masalahnya even untuk kebutuhan pokok seperti nasi misalnya atau beras itu seringkali supply domestik tidak mencukupi sehingga perlu impor. Nah, di situ kemudian bertabrakan dengan tujuan swasembada pangan. Nah, kira-kira bagaimana supaya diskursus tentang swasembada pangan itu bisa bergeser kepada apa namanya isu yang lebih penting, which is food security, itu kan yang lebih menonjolkan akses, affordability dan seterusnya. Kira-kira bagaimana caranya, Kia? Baik Pak, terima kasih Pak. Ini di waktu saya di CIPS pernah dikasih ilmu namanya Overton window Pak. Jadi isu yang penting itu ya hanya yang terlihat di Overton window itu. Tadi Bapak benar sekali. Ini merupakan stunting, wasting dan lain sebagainya itu merupakan masalah yang sebenarnya krusial dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sudah hampir 80 tahun merdeka, tapi masa tersebut meskipun sudah berkurang tapi tetap ada. Balik lagi ke diskusi kita sebelumnya Pak, itu kalau saya rasa memang untuk mengemas ini bukanlah sesuatu yang mudah karena ini kita berhadapan dengan suatu ideas or beliefs yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Yang mana itu kalau tadi yang principle belief tadi mana yang benar dan mana yang salah itu sesuatu yang sudah ditanamkan kepada sebagian besar bangsa Indonesia bahkan ketika mereka masih duduk di bangku sekolah. Uh, di mana di sini tercipta ide yang terpatri di benak masyarakat bahwa uh, bergantung pada impor itu adalah sesuatu yang salah, terutama untuk makanan, karena itu bisa menggerus kemerdekaan kita. Nah, ini mungkin message mengenai kemerdekaan ini yang mungkin perlu kita berikan perhatian lebih, Pak. Karena di sini ternyata overton window para politisi dan juga masyarakat Indonesia saat ini adalah ketika mereka mendengar isu impor beras misalnya itu selalu ramai karena mereka selalu berpikir kok impor terus nanti kita jadi tergantung sama orang asing gitu. Sering masih ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Padahal sejatinya yang lebih penting saat ini adalah
bagaimana Indonesia eh, di hampir 80 tahun usianya sebagai negara yang merdeka juga bisa merdeka dari gizi buruk, stunting dan lain sebagainya tadi. Jadi pesan-pesan kemerdekaan ini yang mungkin perlu di tweak sedikit. Jadi merdeka itu tidak melulu hanya dengan mengedepankan kita harus berhenti membeli dari negara lain, bukan itu, tapi merdekanya itu dalam artian kita merdeka dari eh, ke- gangguan-gangguan kesehatan yang bisa dialami oleh para generasi-generasi penerus kita. Jadi pesan merdekanya ini yang saya rasa ini perlu menjadi garis bawah dan mana ini menurut saya ini juga akan memerlukan proses yang tidak tidak sebentar ya Pak ya, karena ini kita sekali lagi berhadapan dengan eh, ide-ide yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Jadi itu opportunity harus digeser sedikit demi sedikit bahwa what does it mean to be an independent nation gitu. Apa artinya menjadi suatu bangsa yang merdeka? Apakah iya kita hanya bisa menjadi bangsa yang merdeka hanya dengan mencapai swasembada pangan? Tapi ada yang lain di situ, bahwa menjadi bangsa yang merdeka itu artinya juga menjadi bangsa yang merdeka dari gizi buruk dan lain sebagainya, supaya generasi penerus kita bisa menjadi anak-anak yang sehat dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan bisa membawa negara ini ke kemajuan yang kita harapkan bersama. Saya rasa itu, Pak. Tapi kalau ada counter argumen dan bahkan mungkin disuarakan bukan oleh politisi atau policy makers, tapi oleh petani, ya, bahwa kalau kita buka impor, itu harga akan drop sehingga welfare atau kesejahteraan petani akan turun. Itu gimana? Ya, Pak Jo. Terima kasih, Pak. Eh, dan di sini mungkin pentingnya peran lembaga-lembaga think tank ya, Pak. Di sini kita harus memberikan pemahaman bahwa ketika harga pangan tinggi itu belum tentu petani-petani kecil yang diuntungkan. Karena mereka pada dasarnya sudah banyak literatur yang menyebutkan petani-petani kita ini yang skala kecil, Pak ya, yang petani gurem lah istilah ya. Itu mereka juga net food consumers gitu. Jadi ketika mereka harus membeli bahan pangan dengan harga yang mahal, itu bukan berarti terus mereka jadi banyak uang dan lain sebagainya. Tidak, mereka justru akan semakin terhimpit karena uang yang mereka hasilkan sebagai buruh tani itu harus mereka habiskan sebagian besar untuk membeli bahan-bahan pangannya, termasuk beras gitu. Jadi ketika ada mungkin uh, pihak-pihak yang menyebutkan bahwa atas nama petani kita menolak untuk membuka keran impor, ya sekali lagi kita harus kritis ya Pak ya. Itu Ya, orangnya dari mana, asosiasinya dari mana. Karena petani itu kan macam-macam ya Pak ya. Ada ya. petani yang korporasi, ada petani yang skalanya sedang, ada juga yang gurem. Yang gurem ini justru yang kasihan kan Pak. Karena Jadi apa petani namanya? yang paling miskin justru konsumen ya, bukan Betul, bukan produsen ya, karena mereka lebih harus beli beras juga. betul, Pak. Dan Ya, ketika harga beras mahal, mereka akan semakin terhimpit kehidupannya. Dan inilah sekali lagi pentingnya peran lembaga-lembaga kajian untuk memberikan pemahaman tersebut pada masyarakat sedikit demi sedikit uh, melalui berbagai channel supaya mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga nanti akan sadar bahwa ketika harga pangan tinggi itu hanya sebagian kecil masyarakat yang diuntungkan, tapi petani-petani yang menurut tadi pemahamannya pemerintah harus dilindungi, itu justru mereka akan kesulitan hidupnya dengan harga pangan yang tinggi. Kira-kira seperti itu, Pak. makasih Kia. Mungkin kita bisa membuka sesi question and answer. Silakan kalau ada pertanyaan dari peserta Zoom, bisa ditulis atau bisa langsung. Silakan gunakan tanda angkat tangan. Kita akan panggil. Lydia, mungkin Lydia ya. Silakan Lid. Terima kasih. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain mengangkat tangan atau menuliskan komentarnya, terima kasih Pak Hizkia sudah presentasi penelitiannya dalam acara FKP. Ketika membaca disertasinya, salah satu hal yang menurut saya ada sedikit missing gitu, atau memang bukan kelompok yang
ditanya dalam interview adalah bagaimana dengan politisi dan yang ekonom. Kan ada politisi yang ekonom, SBY juga adalah S3 dari IPB gitu ya, bahkan Fakultas Ekonomi di IPB, dan juga ekonomis pertanian yang banyak ada muncul selalu di media massa, walaupun bukan politisi seperti misalnya Pak Bayu Krisnamurti dan sebagainya. Itu apakah pendapatnya itu merupakan hal yang tidak didengar atau tidak dianggap oleh politisi, atau memang bukan sesuatu yang penting gitu buat politisi dalam mengembangkan kebijakan yang mereka dukung? Terima kasih Bu Lydia. Ya betul Bu, memang waktu itu kendalanya ketika saya melakukan penelitian itu kan adalah dengan adanya COVID ya. Jadi saya memang waktu itu wawancaranya hanya mengandalkan lewat Zoom, dan waktu itu karena waktunya juga cukup singkat, memang tidak semua narasumber yang ingin saya dekati berhasil saya dapatkan appointment-nya untuk wawancara. Jadi betul Bu, memang ada sejumlah politisi yang berlatar belakang sebagai ekonom yang sayang sekali tidak sempat saya wawancara. Kalau menanggapi pertanyaannya Ibu, saya rasa sih bukannya pendapat mereka tidak penting ya Bu ya, tapi pada akhirnya kalau ketika politisi ini kan mereka tergabung dalam partai, yang partai itu biasanya mereka memiliki arahan dari ketua umumnya masing-masing. Meskipun politisi yang bersangkutan memiliki latar belakang sebagai ekonom yang solid gitu, tapi pada akhirnya kan dia harus mengikuti suara dari partai sendiri, yaitu pendapat partainya mengenai isu swasembada pangan seperti apa gitu. Dan sejauh yang saya tahu sih Bu, dari yang sempat saya tanyakan kepada narasumber saya, tidak ada partai politik di Indonesia yang tidak menjunjung swasembada pangan. Malah ketika saya wawancara itu mereka semua berlomba bilang, oh ya Mas, swasembada pangan bagi partai kami itu adalah sesuatu yang salah satu hal yang utama gitu. Jadi tidak ada satupun partai politik yang menyebutkan bahwa swasembada pangan itu harus kita lihat secara lebih hati-hati. Itu tidak ada bahkan yang seperti itu. Jadi saya mungkin harus tanya langsung ya kepada para politisi ekonominya. Tapi kalau yang bisa saya bayangkan, sejauh ini partai-partai politik di Indonesia kalau mengenai isu swasembada pangan itu semua satu suara. Baik dia partai nasionalis atau dia partai Islamis, semuanya itu satu suara bahwa swasembada pangan itu tetap harus dikejar by any means necessary if it's kalau memang diperlukan. Kira-kira mungkin begitu, Bu. Makasih Kia, Bu Lydia. Sekarang saya ingin mengundang Ibu Ninu dari Kompas. Silakan Bu Ninu. Masih mute, Bu. Lydia? Ya udah, unmute. Okay. Udah, sudah kedengeran? Kedengaran, Bu. Silakan, Bu. Ya, selamat pagi Mas Aco, dan selamat juga buat Mas Hizkia sudah menjadi doktor. Tadi saya tertarik ya mendengar ini saya terus terang baru sekali ini mendengar analisis bahwa indoktrinasi ya terus menerus bahwa Indonesia itu adalah harus independen dan seterusnya dan mungkin pengalaman 350 tahun dijajah juga ikut mempengaruhi dan ternyata terus masih dibawa sampai sekarang. Nah, tapi kan juga karena saya sebagai wartawan tentu saja bertemu dengan banyak orang begitu ya, tetapi kan ide-ide untuk tadi istilahnya swasembada itu tidak selalu menjadi satu-satunya gagasan yang muncul gitu ya, karena belakangan atau mungkin sekitar 10 tahun terakhir juga sudah mulai muncul percakapan mengenai kemandirian. Nah, kemandirian itu berdaulat, lebih pada berdaulat. Nah, berdaulat itu dimaknai berbeda dengan swasembada ya. Artinya berdaulat adalah kita yang menentukan sendiri mana yang akan kita kembangkan, mana kita impor, dan dalam faktanya kan juga kita tidak bisa
despite segala macam undang-undang yang tadi dijelaskan oleh Hizkia, itu kan faktanya kita menerima bahwa memang akhirnya terpaksa dilakukan impor, dan impor itu jalan terus. Beras contohnya sekarang sudah berusaha mati-matian untuk diproduksi dan diproteksi, tetapi saya rasa proteksi nggak ada di sini, karena impor saat ini mungkin akan totalnya nanti menjadi 2,5 juta ton, jumlah yang cukup besar gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi fakta-fakta itu antara apa tadi, kalau bisa mau dibilang yang diidealkan dengan faktanya, dan itu kan ternyata diterima dan dipraktekkan gitu. Bagaimana melihat hal ini begitu ya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nino. Silakan Kia. Ya, terima kasih Bu Nino, pertanyaan yang bagus sekali Bu. Jadi tadi betul ada narasi juga mengenai kedaulatan pangan ya. Jadi memang kedaulatan pangan itu kan salah satu pengertiannya adalah bagaimana suatu negara itu memiliki ya kebebasan sendiri dalam menentukan pangan apa yang mereka mau tanam, lalu juga dengan cara apa mereka mengolahnya, dan juga mereka melakukan itu sesuai dengan budaya yang mereka percayai selama ini. Betul Bu, dan tapi kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataannya para politisi, sekali lagi kedaulatan pangan, swasembada pangan, ketahanan pangan itu kerap dipergunakan secara bergantian, yang mana sebenarnya mengerucut kepada pengertian yang sama, yaitu mereka tidak ingin tergantung pada impor, karena dalam kasus kedaulatan pangan, karena mereka takut kedaulatan negeri Indonesia itu menjadi terganggu jika kita tergantung pada impor. Itu mungkin satu. Lalu yang berikutnya Bu, mengenai bagaimana kita harus bersikap ketika undang-undang semuanya sudah menyebutkan tetap harus melakukan restriksi dan lain sebagainya, tapi pada prakteknya itu tetap terjadi. Sekali lagi, ini di sini adalah memang Indonesia ini negara yang jumlah penduduknya relatif besar, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri itu memang sesuatu yang sulit. Tadi Pak Aceh sempat menyebutkan neraca komoditas ya Pak ya. Mereka dengan menggunakan neraca komoditas ini kan mereka harapannya ada perhitungan data yang akurat, di mana ketika produksi kita tidak mencukupi, kita bisa melakukan impor. Tapi pada faktanya itu sulit sekali untuk menghitung estimasi sebenarnya kapan sih persisnya itu kita tidak cukup sehingga harus impor gitu. Sehingga kalau dengan undang-undang yang sekarang ini itu kan seolah-olah memberikan kesan bahwa kalau tidak cukup baru boleh impor. Padahal kalau hal ini dilakukan, yang terjadi adalah seperti sekarang ini, impor dilakukan ketika sebenarnya stoknya sudah tidak cukup dari beberapa bulan yang lalu gitu. Sehingga akhirnya harga yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan beras impor tadi misalnya ya, itu menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, karena itu tidak dilakukan secara real time gitu. Akhirnya datangnya terlambat, atau makan mungkin ketika datang sudah memasuki masa panen, sehingga akhirnya double, impornya datang, panennya juga datang, akhirnya harga malah jatuh, yang dirugikan lagi-lagi petani. Sehingga akhirnya semangat dalam undang-undang ini untuk sebenarnya ingin supaya produksi dalam negeri cukup dulu baru boleh impor, itu terkadang sayangnya itu kadang-kadang menjadi menjadi bumerang ya, karena dengan cara seperti itu akhirnya ada timing yang tidak pas ketika melakukan impor, sehingga ketika impor datang itu tadi berbarengan dengan masa panen dan lain sebagainya. Kira-kira mungkin begitu Bu Nino. Oke. Makasih Kia. Melanjutkan pertanyaannya Ibu Nino, Kia, tentang kedaulatan pangan ya, food sovereignty. Kalau nggak salah di disertasi Kia juga udah dibahas cukup panjang tentang food sovereignty. Pertanyaan saya adalah, di dalam produk hukum atau regulasi di Indonesia saat ini, atau juga yang mewarnai secara historis, itu tetap apa benar pengamatan saya bahwa yang lebih banyak dipakai dan memang diskursusnya lebih besar di dalam selama ini adalah isu swasembada, bukan kedaulatan pangan, atau dua-duanya ada di dalam
dalam produk hukum paling tidak ketiga undang-undang yang Kia bahas dalam disertasi Kia. Ya Pak, jadi kalau dari konteks Indonesia mungkin agak beda dengan konteks global ya Pak. Kalau Yeah. menurut maman saya bisa juga keliru sih Pak. Yeah. Kalau dalam konteks Indonesia itu kan baik kedaulatan, ketahanan maupun suasana pangan itu pada intinya benang merah yang menggabungkan di antara ketiganya itu adalah keinginan untuk membatasi impor supaya tidak tergantung kepada negara asing karena mereka ingin memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Benang merahnya itu ada di situ. Sedangkan kalau diskursus global itu memang beda Pak. Jadi diskursus global kalau saya tidak keliru, kalau ketahanan pangan itu kerap dikritisi oleh para proponen kedaulatan pangan karena mereka menganggap ketahanan pangan itu pada akhirnya banyak diambil apa ya kayak diambil keuntungannya gitu oleh perusahaan korporasi pangan besar. Sedangkan proponen kedaulatan pangan ini menyebutkan bahwa jika mau sistem pangan kita ini berubah menjadi lebih baik, maka yang seharusnya diberikan insentif itu bukan korporasi-korporasi ini, tapi melainkan petani-petani kecil seperti Lavia Campesina itu Pak, mungkin yang proponennya yang salah satu yang terkenal, itu perlu dikasih ruang untuk bisa mengembangkan pangannya sendiri supaya suatu negara itu jangan bergantung pada korporasi ini, tapi kembali lagi ke rootnya, itu kembali lagi ke petani-petani kecil ini. Jadi sekarang ini yang memang menjadi perdebatannya adalah dua hal ini Pak. Food security yang penting makannya cukup dulu. Dari mana asalnya itu tidak masalah, itu nomor sekian. Yang penting makannya ada, orang bisa akses. Sedangkan yang food sovereignty bilang, oh itu tidak cukup baik kok hanya seperti itu. Karena nanti petani kecil nasibnya bagaimana. Kalau semuanya itu nanti kan yang bisa menggarap yang perusahaan korporasi besar. Jadi ini emang belum ketemu titik temunya yang apa ya, yang ajak gitu Pak mungkin kalau istilahnya ya. Jadi ini memang menjadi perdebatan di antara para scholars di dunia. Saya rasa begitu Pak. Baik, kalau misalnya Kia dipanggil oleh presiden terpilih nantinya untuk memberikan masukan dalam hal pangan atau apa namanya ketahanan pangan dan semuanya ini dan dikaitkan dengan social outcome, stunting, wasting, what will be your advice? I would advise that sometimes we need to think a bit rationally ya Pak. Ini memang agak di disertasi saya menyebutkan bahwa pada intinya politisi kita itu tidak selalu bersikap rasional karena yang ideational features tadi, faktor ideational tadi kan tidak melulu rasional ya. Cuman pada hal ini jika wah ini kan kita ngandai-ngandai ya Pak ya, ini kan apa pepesan kosong lah gitu Pak ya. Jadi kalau kita ngandai-ngandai seandainya memang saya diminta masukan untuk itu, saya rasa kita harus bersikap agak rasional dalam hal ini, melihat masalah apa yang sebenarnya dihadapi anak-anak Indonesia pada pada umumnya saat ini gitu. Masalah apa yang penting? Yaitu di sini adalah bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang sekali lagi berhadapan dengan masalah gizi buruk, stunting, wasting dan lain sebagainya. Di sini menurut saya ini merupakan sesuatu yang lebih krusial untuk ditindaklanjuti dibandingkan mengejar swasembada pangan dengan cita-cita meskipun mulia ya Pak ya untuk mencapai kemerdekaan yang sejati itu tadi. Jadi sekali lagi jika kita sudah melihat bahwa masalahnya itu adalah gizi anak-anak kita yang memang masih kurang mencukupi, ya kita harus lihat sebenarnya Indonesia itu mampunya itu sejauh mana untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya anak-anak ini. Akses untuk mendapatkan bahan pangan itu sudah sebaik apa gitu. Dan dari situ baru bisa diperbaiki prosesnya. Jika memang Indonesia tidak bisa memproduksi dengan mencukupi, berarti memang dalam hal ini ya dengan berat hati impor tetap harus dilakukan secara sesuai dengan kondisi pasar. Yang penting supaya harganya tetap terjangkau dan masyarakat itu bisa mengakses. Mungkin nanti juga jalur transportasi harus dibenahi supaya jalur distribusi bahan pangan dari produsen hingga sampai ke tangan para konsumennya juga bisa dioptimalkan. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak.
Terus apakah kita bisa confident bahwa di saat misalnya kita sudah menerima bahwa impor itu diperlukan untuk saat-saat tertentu, apakah kita bisa confident bahwa selalu ada supply dari luar negeri? Karena negara lain juga mungkin melakukan hal yang sama, atau mungkin juga ada isu lain, misalnya sekarang ada perang di mana-mana, kemudian ada disruption di dalam supply chain. Karena beberapa kali saya juga membaca ada argumen yang mengatakan bahwa kita nggak bisa percaya kepada pasar internasional dalam mensuplai pasokan pangan untuk Indonesia. What do you think? Betul, betul Pak Aco. Ini mungkin kaitannya dengan game teori Pak ya. Ini mungkin Bapak mungkin yang lebih ahli dalam hal ini. Kalau ibarat kok kayak main kartu Pak ya. Kalau semuanya menahan barangnya karena habis, kamu juga nahan sih gitu. Ya saya juga nahan. Daerah dulu apa semuanya nggak ada yang mau mengalah, sehingga akhirnya tuh menjadi semacam self fulfilling prophecy gitu. Karena mereka takut, oh nanti kalau saya tergantung sama asing, nanti asing nggak mau ekspor, nanti saya kesulitan sendiri. Sehingga juga berpikir, waktu dia juga nahan ya, saya kalau gitu juga nahan. Nanti takutnya kalau saya buka, dia nggak buka, nanti saya yang rugi gitu. Jadi di sini memang agak rumit Pak, karena ini ya kasusnya dengan mungkin dengan politik global ya Pak ya. Tapi di sini memang diperlukan pemahaman dari para pemangku kepentingan ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa sejatinya itu kasus COVID dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara yang bisa survive hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini diperlukan kerjasama internasional gitu. Tapi sekali lagi ini juga memang sulit Pak, karena buat teman-teman yang mempercayai bahwa sebaliknya bahwa justru kasus COVID menunjukkan kita tidak bisa tergantung pada negara lain. Kalau negara lain yang menutup ekspornya kok, nah kalau kita sama ini beli dari mereka, celaka kita gitu. Jadi ini memang diperlukan studi yang lebih komprehensif Pak, kok saya rasa. Tapi kok dari saya pribadi, ini menunjukkan bahwa sekali lagi bukan hanya Indonesia, tapi semua negara di dunia ini sebenarnya harus saling bekerja sama dalam mengoptimalkan rantai distribusi untuk bahan pangan itu gitu. Sudah ada perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, tapi implementasinya itu mungkin yang masih perlu dioptimalkan. Dan apa namanya, di sini mungkin inilah pentingnya negosiator bangsa kita untuk bisa mendorong supaya free trade agreement yang sudah disepakati itu memang bisa dipraktekkan secara baik demi kepentingan bersama, kira-kira seperti itu Pak. Baik, makasih Kia. Ibu Nino akan bertanya lagi, tapi sebelumnya saya coba baca dulu pertanyaan dari Pak Bambang Siswanto. Ya, Pak Bambang pertanyaannya adalah, katakanlah kita bisa mencapai swasembada pangan. Dari ukuran apa swasembada itu? Apakah zero impor beras atau bagaimana rasio jumlah penduduk dengan produksi pangan? Berapa lama titik swasembada pangan itu bertahan? 1, 2, atau 3 musim panen? Ini agak teknikal, Kia. Ya Pak, terima kasih Pak. Itu bagi tergantung pemerintahnya Pak ya. Karena selama ini mereka kan tidak pernah memberikan indikator yang benar-benar spesifik soal itu ya. Waktu kemarin Pak Jokowi dan jajaran menerima penghargaan dari mana ya? Waktu itu dari Rice Research Institute kalau saya tidak salah ya, IRRI, mengenai swasembada pangan itu dia jelaskan secara spesifik swasembada itu sampai sejauh mana. Karena kalau kita lihat statistik BPS juga ternyata impor masih ada tuh gitu. Jadi memang terus terang saya tidak tahu indikator yang dipakai pemerintah untuk mencapai swasembada itu seperti apa. Dan ya mungkin seperti pertanyaannya Pak Bambang tadi, ini yang seharusnya bisa ditingkatkan penjelasannya dan sosialisasi oleh pemerintah gitu. Sebenarnya swasembada pangan yang seperti apa sih yang ingin dicapai gitu kira-kira. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Bambang, apakah pernah ada negara yang tidak berupaya mencapai swasembada pangan dan kemudian mengalami kelaparan hebat?
yang tidak berupaya mencapai swasembada pangan tapi mengalami kelaparan hebat. Yang saya tahu justru sebaliknya, misalnya kita lihat Iya, negara tangga kita Singapura, dia tidak swasembada pangan betul. dan dia food security-nya tinggi sekali. Iya, Atau tempat saya bersekolah Selandia Baru, dia tidak mengejar swasembada pangan karena dia tahu produksi yang menjadi comparative advantage dia itu adalah dairy. Ya dia jualan dairy dengan harga yang cukup mahal karena dia percaya dengan kualitasnya, tapi di sisi lain dia mengimpor bahan-bahan pangannya yang lain seperti gandum gitu. Oke, baik. Sekarang kita panggil Ibu Nino lagi. Silakan Ibu Nino. Mungkin kepencet ya Pak, itu raise-nya. Nggak, katanya Ibu mau nanya lagi. Oh baik. Atau enggak ya? Oh, mungkin udah enggak. Ibu Nino, sekali lagi. Oke. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari, sebentar, Pak Halomoan ya, Asia Halomoan. Bagaimana peran peningkatan produktivitas pertanian dan redistribusi lahan untuk upaya swasembada pangan? Jadi apa namanya, bukan apa namanya, isunya ke perdagangan, tapi ke produktivitasnya, Kia. Bagaimana peran, boleh tolong diulang Pak Aceh tadi? Peran Bagaimana redistribusi lahan. peran peningkatan produktivitas pertanian dan redistribusi lahan terhadap upaya swasembada pangan, menurut Ya perspektif Kia? ini agak di luar Ya, cakupan disertasi saya sih ya. Saya jadi mungkin nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tapi kalau saya rasa kalau peningkatan produktivitas itu jelas perlu ya. Lahan di Indonesia itu kan sudah semakin menyempit, sehingga lahannya yang sudah ada sekarang ini harus dioptimalkan penggunaannya. Dan kita juga sudah lihat project food estate yang mengambil tanah di Kalimantan itu, setahu saya juga belum memberikan hasil yang kita harapkan. Tanah yang tetap paling subur itu sentra produksi misalnya beras itu tetap di Pulau Jawa. ya, Yang mana ironisnya itu kalau ketika saya datang ke beberapa daerah Jawa Barat itu sudah beralih fungsi menjadi perumahan atau bahkan ada yang menjadi PLTU. Jadi sekali lagi tanah yang ada dan yang memang bisa dipergunakan untuk menghasilkan bahan pangan dengan kualitas yang baik itu memang sedikit sekali, sehingga produktivitas itu jelas itu mutlak diperlukan. Karena kalau produktivitasnya tidak meningkat, sementara lahannya semakin menyempit, semakin sulit bagi negara kita untuk menghasilkan pangan dalam jumlah yang mencukupi. Lagi kalau masih bercita-cita mencapai swasembada pangan. Kalau redistribusi lahan, terus terang saya kurang tahu Pak. Ini mungkin kaitannya dengan reforma agraria ya Pak ya. Ya apa yang pemerintah membagikan sertifikat tanah kepada petani-petani untuk bisa dipergunakan sebagai lahan. Ya kita hanya bisa berharap bahwa memang benar tanah tersebut digunakan sebagai lahan yang produktif dan bukan diperuntukkan untuk hal yang lain-lain, apalagi sampai dijual lagi kan. Kalau nggak salah Pak Jokowi sampai berpesan jangan dijual lagi ya ini sertifikatnya gitu. Jadi ini masih merupakan tanda tanya ya. Redistribusi lahan mungkin langkah awal yang baik, tapi akan dipakai untuk apa tanah itu? Apakah akan dipakai untuk menghasilkan pangan yang produktif? Kita juga belum tahu gitu. Mungkin itu Pak. baik. Saya kira kita waktunya udah sampai. Ini ada pertanyaan terakhir dari Emma Kurnia Aminisa. Tapi saya kira sama dengan pertanyaan saya tadi tentang apakah kita confident bahwa ketika kita memutuskan untuk impor, ternyata eksporter memutuskan untuk tidak mengekspor lagi. Dan tadi sudah dijawab oleh Kia bahwa ini seperti game teori dan biasanya dalam kondisi seperti itu selalu ada yang kemudian istilahnya berusaha mengambil untung dengan memainkan harga, dan selalu ada supply, jadi tidak perlu terlalu paranoid dengan kondisi seperti itu. Saya kira itu jawaban Kia tadi. Waktu kita udah habis. Terima kasih Kia, terima kasih kepada semua peserta
FKP hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Silakan Lydia. Terima kasih Pak Aco. Ya, Kasih, terima Ki. kasih sekali lagi dan juga kepada peserta yang telah hadir pagi ini. Mungkin saya akan mengundang untuk hadir kembali di acara FKP di akhir minggu ini. Saya akan tampilkan informasinya dalam slide berikut ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa rekan-rekan. Kasih, Terima kasih Bu Lydia. kasih Kia. Terima kasih Lydia, Pak Aco. Terima makasih. kasih semuanya.